Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, syukur atas firman-Nya, mari kita satu dalam doa, masih tetap dengan posisi berdiri. Kita adalah laskar-laskar Kristus, pasukan yang memang tidak tanggung-tanggung. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus, kembali kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus itu Bapa. Kami mau sujud, diam sejenak Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari ajarin kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak kami, supaya pada waktu jemaat-Mu pulang Tuhan, pulang dengan sukacita damai sejahtera, dengan pegangan yang kuat, teguh, tidak bergeser dari Engkau Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau, dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Mari Tuhan Engkau berkati kami, dan biarlah waktu yang singkat ini Tuhan, boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus jadi pada kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kembali lagi, tema kita bulan ini ucapan syukur. Ucapan syukur itu memang kadang-kadang kalau kita perhatikan dalam hidup kita, bagaimana saya mau mengucap syukur kalau suasana hati saya tidak nyaman. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, waktu saya bertobat di dalam hidup saya dan mulai saya berdoa kepada Tuhan, setelah saya diubah oleh Tuhan, itu berbeda. Hanya satu, ucapan syukur. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau sudah siapkan buat saya. Sekalipun berkat itu saya tidak pernah lihat, sekalipun berkat itu belum saya miliki, tapi kenapa saya bersyukur? Karena saya tahu Tuhan akan memberikan itu buat saya. Memang untuk menanti jawaban dan pemberian Tuhan itu kadang-kadang kita nggak taat. Kita langsung mau apa? Bertindak. Tapi saya mau katakan, mari kita ubah cara doa kita. Jangan lagi permohonan itu minta-minta. Boleh saja minta-minta, tapi coba kita mulai dengan ucapan syukur. Karena itulah yang sebenarnya kita dapat dengan mudah menggerakkan tangan kasih Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan belajar hari ini dari seorang pemazmur yang luar biasa, ya. Kita belajar dari Daud, bagaimana kita mengucap syukur atas firman-Nya. Sekalipun tantangan datang silih berganti kepada Daud, tetapi Daud tetap mengucap syukur dengan segala puji-pujiannya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 119. Mazmur 119 ini mazmur yang memang luar biasa panjangnya, ya. Siap enggak ya kalau kita habis baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke 176, kita selesai, tutup Alkitab, kita pulang. Tapi hari ini saya tidak membaca dari ayat 1, kita akan buka Mazmur 119 mulai dari 105 sampai 112 saja. Kita silih berganti, 105 sampai 100 yang ke-12 saja. Yang sudah dapat katakan amin. Puji nama Tuhan. Baik, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, saya mesti buka dulu dari ayat yang pertama, ya. Ya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kita bersyukur juga karena kita tidak hidup dalam zaman Taurat, tapi kita zaman anugerah yang dimana Yesus lahir karena begitu besar kasih Allahnya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Ini sesuatu anugerah yang luar biasa. Kalau kita hidup zaman Taurat, gigi ganti gigi. Kalau lidah berbuat dosa, lidah dipotong. Tangan mencuri, tangan dipotong. Tapi zaman anugerah enggak seperti itu. Waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Waktu kita merasa kita tidak berguna, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita menjadi berguna. Baik, ayat yang ke-105 demikian firman Tuhan, kita silih berganti. Bapak Ibu 106 sampai kita
tutup dengan 112 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangannya hatiku. Berbahagialah kita, orang yang percaya, membaca, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Ini luar biasa. Syukur atas firman-Nya, karena hidupnya tidak bercela. Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Firman Allah disebut sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Ini luar biasa. Daud, kenapa katakan demikian? Karena firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan satu hal. Saya sampai hari ini, saya cuma pegang apa yang tertulis di dalam Alkitab sebagai firman. Kenapa? Kalau hari ini adalah hari di mana kita memperingati, Bapak Ibu tahu hari ini hari apa? Iya, tercurahnya janji yang luar biasa dari Yesus. Dia pergi, dia akan memberikan seorang penolong. Maka itu kalau Bapak Ibu yang sudah berpuasa, menanti, menunggu janji yang Allah ingin berikan kepada kita hari ini. Nanti akhir dari khotbah ini kita berdoa. Yang mau memiliki karunia, Tuhan berikan. Tapi yang sudah siap. Sudah siap bagaimana? Waktu saya menunggu janji itu selama 40 hari, saya berdiam gak di kaki Tuhan? Maaf, ada banyak teman saya, itu kadang-kadang mereka waktu melayani, mereka tidak punya karunia dari Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka itu kita bersyukur, ada janji dari Yesus, dia pergi, dia akan memberikan penolong. Waktu mereka dengan jemaat mereka, mereka pakai bahasa daerah, bahasa tanah ya. Bahasa tanah itu kalau sekarang saya nggak ngerti. Jadi kalau bahasa tanah kami di Indonesia Timur itu model-model dengan bahasa asli Ibrani. Tapi saya sendiri nggak ngerti. Jadi mereka pakai itu untuk kadang-kadang melakukan sesuatu buat jemaatnya, tapi jemaatnya nggak ngerti. Dan waktu jemaatnya tanya, Pak, Bapak ngomong tadi enak sekali. Oh iya, itu bahasa baru dari, ini bukan lagi mendustai manusia, tapi mendustai Tuhan. Tapi kalau kita mau hari ini kita memperoleh janji itu, kita siapkan hati kita. Waktu kita siapkan hati kita, Roh Kudus itu saat ini yang tercurah itu akan memenuhi kita dan memberikan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini hanya ada beberapa hal yang penting. Hari ini saya tidak panjang-panjang, karena ini hari-hari spesial, hari pencurahan Roh Kudus, dan saya tahu bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita pulang berjalan ke rumah kita, kita dipenuhi. Satu hal, ada teman saya itu punya pemahaman itu, dia bukan orang anggota gereja yang percaya kepada karunia-karunia, ya. Tapi mereka itu hanya biasa-biasa saja. Waktu dia mengikuti pelajaran saya mengenai karunia-karunia yang Tuhan siapkan buat kita,
Dia cuma mempersiapkan hati dia. Dia masuk dalam pemulihan, waktu kami layani, dia pulang. Itu dia jaraknya dari Kelapa Gading itu tinggal di mana, no? Toto. Iya, Bekasi sana di ujung, ya. Dia pulang dengan motor. Bapak Ibu perhatikan, dia pulang dengan motor. Dia pikir, wah Payan Mani bohong. Janji firman Tuhan tuh enggak. Karena dia memang enggak percaya. Pendeta tapi tidak percaya mujizat. Tapi saya katakan, sekarang kalau Anda percaya akan Anda memiliki itu. Setelah dia diubah, dia jalan. Dia jalan mulai dari Kelapa Gading, lewat Pulau Gadung, terus mau masuk Bekasi, dia lihat seorang pengemis di tengah jalan. Dan dia bawa motor, dia nggak mungkin stop di tengah-tengah jalan. Jadi dia lihat itu pengemis, dia cuma apa? Angkat hati. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Engkau masih memperlihatkan buat saya bahwa ada orang yang seperti itu, tapi Tuhan mari berkati dia. Saya lebih beruntung sedikit dari dia, tapi Tuhan berkati dia. Saya mau stop, mau memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, tapi saya tidak bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hal yang unik, pencurahan Roh Kudus terjadi bagi dia, dan dia mulai sepanjang jalan berkata-kata dengan bahasa lidah. Dia stop, dia telepon saya bilang, kamu kenapa? Kamu stroke ya? Enggak, Pak Yaneman, ini saya luar biasa ini. Ya saya bilang bersyukur. Kenapa luar biasa? Saya dapat bahasa baru. Ya puji Tuhan. Jadi dia menikmati. Saya bilang, ya, oke, sepanjang jalan nikmati. Karena perjalanan dia lewat lagi Bekasi, lewat lagi ke Tambun, lewat lagi. Karena dia di sana. Nah, pulang pergi biasanya kalau pembinaan itu ke Kelapa Gading, coba jaraknya. Ya, seperti Bapak kita kalau kemarin ke Bandung lewat mana Pak? Puncak ya? Bukan pakai motor? Oh, saya pikir pakai motor. Sekali-sekali kita konvoy. Ya, karena Bapak Frida kemarin bilang ke puncak pakai motor kan enak. Si mana tuh? Si mana? Itu yang suka touring. Tapi saya mau katakan Pak, dalam perjalanan dia menikmati dan dia merasa benar-benar sukacita. Yang tadinya nggak percaya. Jadi janji firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh sebab itu yang pertama di sini dikatakan apa? Pemazmur atau Daud mengungkapkan hatinya yang mendalam bagi Allah dengan membaca, merenungkan dan mendoakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini buat saya ya dan amin. Tidak ada buku lain yang mengatakan janji-janji Tuhan selengkap Alkitab kita. Kalau dia katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Bukan berarti kekhawatiran kita halalkan segala cara. Enggak perlu. Tunggu dan dia Allah akan bertindak. Itu luar biasa. Janji firman Tuhan. Jadi ia mengajarkan bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenarannya hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah pegang janji firman Tuhan, sulit. Yesus tuh udah tinggal dalam hidup kita. Dia tidak lagi berkata-kata seperti saya bersama istri dan anak-anak berkata, kamu kalau pergi jangan kencang-kencang ya, hati-hati di jalan. Enggak. Tapi dia berkata lewat apa? Lewat firman-Nya. Kalau firman-Nya katakan jangan khawatir, ya udah jangan khawatir. Sekalipun keadaan kita mendesak kita untuk harus gundah gulana, katakan buat Tuhan, saya tahu. Saya manusia biasa yang membutuhkan ini dan itu, tapi saya juga tahu bahwa Engkau sudah menyediakan itu bagi saya. Sekarang waktunya itu kita mau menunggu atau tidak? Karena jawaban Tuhan itu ada 3. Segera, nanti, dan tidak. Jadi kalau kita sudah menunggu, berarti Tuhan gak menjawab. Udah, kita gak usah paksa kehendak kita buat Allah. Dan Allah juga tidak akan memaksa kehendaknya bagi kita. Kamu harus enggak. Ya udah, kita bersyukur.
Tuhan terima kasih kalau Engkau belum memberi itu bagi saya. Katakan demikian, supaya kita akan memperoleh hal-hal yang luar biasa yang Dia sudah siapkan bagi kita. Ini yang pertama. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kalau dikatakan firman adalah pelita bagi kakiku, sekarang jangan khawatir. Tapi Tuhan, ini bagaimana ya? Jangan. Istri saya katakan begini. Saya tahu dia gundah gulana. Ya. Waduh, kita mesti ganti mobil nih, tukar. Dia katakan, kamu kan udah tua, tapi saya belum merasa tua. Usia boleh tua, tapi jiwa muda gitu ya. Kayaknya mobil manual kurang pas lagi, apalagi macet-macet. Pegal nggak? Saya bilang nggak pegal, karena saya biasa olahraga jalan pagi ya. Kalau dia nggak biasa, aduh, kalau ini suka pegal, mau metik dong. Waduh, saya dalam hati begini, Tuhan, satu sisi istri mau nyaman, supaya suaminya bawa kendaraan tidak capek-capek banget gitu ya. Tapi sisi lain, Tuhan, kalau kendaraan ini dijual, terus mobilnya pakai apa? Boleh aja pakai motor kalau saya sendiri sih. Tapi kalau gonceng istri saya, aduh, dari sini ke Depok aja, dari Sawangan ke Depok dia bisa tidur berkali-kali. Kadang-kadang saya pikir dia tegur saya. Helmnya di belakang itu kan, kalau ketok helm saya kaget juga kan. Apa karena istri saya membangunkan saya atau mengingatkan saya, jangan tidur. Saya kaget juga kan. Ya udah, saya diam aja. Tapi ternyata terbongkar rahasianya. Dia bilang apa? Kalau suami saya yang bawa motor, saya tuh suka ketiduran. Tapi kalau saya bawa motor jangan sampai ketiduran lagi ya. Mungkin nggak mungkin kan. Kalau orang bawa motor kan pasti konsen ya. Kalau yang dibonceng ya biasalah. Angin sepoi-sepoi, akhirnya apa? Mata mamboro ya. Kaget. Saya pikir Tuhan, saya bilang begini, non, coba berdoa. Pegang janji firman Tuhan. Apa yang terjadi? Amin. Waktu dia dapat berita, bla 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 bla. Saya bilang itu sebenarnya hadiah buat saya. Enggak. Iya. Sudahlah. Hadiah buat saya, dia pakai juga kan nggak apa-apa ya. Tapi nggak terima. Namanya istri ya. Istri sama suami bagaimana? Mau barang masing-masing ya? Nggak boleh. Oke sayang? Saya kasih tahu, rumah yang ada ini semua atas nama istri. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita mencari tapi bukan milik kita. Milik siapa? Istri kita yang mendampingi kita. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, ada nggak yang nama Pak Yaneman? Nggak ada. Cuma satu. Karena dia pikir begini, kasihan juga ya, kalau semua atas nama saya, suami saya, gimana? Ya udah satu deh. Saya pikir ya kalau mau atas nama saya ya syukur gitu ya, puji Tuhan. Enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Nggak harus. Bisa ya. Tapi namanya manusia kan, kendaraan atas nama saya, istri saya nggak mau pakai. Nggak, ini bukan punya saya. Waduh. Jadi kalau dia pakai dia seradak suduk sana sini kan. Kalau saya lihat aduh lecet, saya yang pusing. Nah nanti kalau punya dia, saya mau begituin lagi. Pusing gak dia? Pasti pusing kan? Tapi enggak. Waktu kita pegang janji Allah, Allah akan jawab tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang kita mau? Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir akan memiliki rumah. Karena saya yang penting berpikir melayani Tuhan. Tapi istri saya yang tahu. Dan dia berdoa, Tuhan,
Biar bagaimanapun kecil-kecil, ya harus ada rumah. Tuhan jawab. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak yang sekarang masih bertumbuh dan mencapai pendidikan, coba punya target. Anak saya SMA, SD, sebelum kelas 6, saya harus memiliki rumah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau nanti sudah SMP, biayanya beda lagi enggak? SMA beda lagi enggak? Apalagi kuliah. Tapi kita mesti punya program dan kita pegang janji firman Tuhan. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak akan membiarkan kita terlunta-lunta dan yatim piatu, tapi Tuhan akan mencukupi. Amin. Jangan pernah lari dari firman Tuhan. Pegang dan tetap ada dalam Tuhan. Nah, yang kedua ini dikatakan, Mazmur ini disebut sebagai arostik abjad, ya. Kalau Mazmur 119 ini sebenarnya dari ayat pertama itu, maka itu kenapa saya ambil ayat 15 sampai 12. Ini bagian tertentu, ini bagian lain dari abjad Ibrani. Dia itu ada Alef, Bet, Gimat, Dalef sampai huruf yang terakhir. Ini Mazmur 119. Dia sebagai abjad. Oleh sebab itu dia ada 22, ya. Maka itu paragraf itu berbeda-beda. 15 sampai 12 itu paragraf sekian. Oke, berikutnya. Jadi dia sampai akhir dari abjad Ibrani itu ada di sini. 22 huruf abjad Ibrani itu ada di Mazmur 119. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, syukur atas firman-Nya, belajar dari Daud, karena kita perlu mengetahui sifat dasar firman Allah itu sendiri. Allah berjanji bagi kita, apa yang Dia ingin bagi kita, jangan pernah kita mendahului. Kadang-kadang, Tuhan, saya mau berhasil, tapi ingat, ambisi itu boleh, tapi jangan ambisius. Bapak Ibu, kalau saya ambisius, saya sekarang udah ada di Amerika, saya nggak mau. Istri bilang, ayo. Oh, nggak tertarik saya. Karena apa? Pelayanan kami waktu itu menjadi sampel untuk Korea dan Amerika. Pelayanan yang kami pakai, semua tata caranya itu jadi sampel. Bahkan ditunggu. Ayo, di sana ditunggu. Saya nggak tertarik. Karena apa? Saya ingin melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan ambisius. Ambisius itu membuat kita sebentar naik terus jatuh, pum, hilang. Tapi saya bersyukur kalau sampai saat ini saya tidak punya, istilahnya, banyak teman hamba Tuhan punya bisnis, tapi kami dengan apa adanya Tuhan masih pelihara sampai saat ini. Kita bersyukur karena kita cuma hanya pegang janji firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Amsal 6 ayat 23 katakan begini, karena perintahku itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau dikatakan pelita Bapak Ibu, zaman saya dulu tuh waktu kami biasa camping atau ke kampung-kampung, kami memang, saya lahir itu udah pakai lampu, ya, pakai listrik. Tapi kalau masuk ke kampung-kampung, biasa kami tidur di hutan-hutan itu pelita. Pelita itu kadang-kadang dibuat dari kaleng. Jadi kalau pelita itu kita taruh di kamar, kita tidur, pagi-pagi, biasa kan suka pegang hidung, hitam. Saya nggak tahu Bapak Ibu nggak alami kali ya, tapi waktu saya alami itu, saya ketakutan. Saya pikir, aduh, napas saya gimana ya? Kok sampai hidung hitam? Pegang lagi yang kiri, hitam. Aduh, itu yang terjadi. Tapi pelita ini kalau di malam hari, ya, kalau kita taruh di atas lemari, itu terangin semua. Padahal dia cuma kecil. Kan pakai minyak, ya. Jadi kalau pakai minyak kan nggak banyak tuh. Pakai kain-kain bekas, ya, baju-baju bekas dibikin. Itu nyala, terang. Tapi kalau kita taruh di bawah, cuma situ aja yang kelihatan, di tempat lain. Jadi pelita itu terang bagi kaki kita, dia menuntun.
Mari kita jadikan firman itu sebagai pelita menuntun kita. Di dalam keadaan situasi apapun, jalan bersama dia. Karena kita orang percaya, dia tidak pernah tinggalkan kita, tapi dia bersama-sama dengan kita. Jadi kalau terang, kegelapan pun akan lenyap. Tapi kalau kita bergeser dari firman itu, dia lagi bukan jadi pelita dan terang, tapi dia menjadi apa? Padam. Kalau sudah padam, itu tidak akan berarti bagi kita. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita perlu perhatikan. Perintah itu pelita dan yang tetap menyala oleh minyak. Minyak di sini, minyak apa? Ya, Yesus katakan, aku akan pergi dan aku akan memberikan seorang penolong. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita yang selalu menuntun kita. Kalau dia sudah mengatakan dalam hati kita, Bapak Ibu, Roh Kudus itu suaranya lembut. Kadang-kadang suara hati kita lebih kencang. Contoh begini, kalau Bapak Ibu mau pergi, Bapak Ibu sambil berdoa, katakan, Tuhan, apakah perjumpaan saya dengan orang itu akan membuatkan hasil atau tidak? Kalau di sini berbicara begini, pergi, nanti akan berhasil. Jalan, jangan takut. Tapi kalau jangan, orang itu kamu pergi gak akan ketemu, ya udah, belajar. Waktu kita belajar step by step, Tuhan akan menuntun. Dan waktu Tuhan menuntun, kita akan mengerti. Dan waktu kita dewasa dalam kebenaran firman Tuhan, waduh, kita gak perlu takut. Tinggal tanya Tuhan, Tuhan boleh gak? Ini gak? Itu gak? Pasti kita akan melihat hasilnya. Nah, itu yang paling penting. Syukur atas firman-Nya, belajar dari Daud karena keuntungan yang kita peroleh dari firman Allah. Firman itu tidak saja menjadi terang bagi mata kita untuk memuaskan mata serta mengisi kepala kita dengan pemikiran, tetapi juga menjadi terang bagi kaki kita dan jalan di mana kita. Waktu kita berjalan sama Tuhan, memang ada orang katakan begini, waktu saya bertobat, saya diejek. Karena teman-teman sebelum saya bertobat, mereka itu selalu setiap persekutuan. Saya katakan, kalau mereka lewat ya namanya ya, kita orang jalanan, gembel semua. Tapi waktu mereka jalan, saya bilang, awas, para pendeta lewat. Mereka bilang, ya Naman, ikut. Enggak, dipaksa pun enggak. Karena saya kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, saya tidak mau. Sekalipun beribadah itu, mereka cari apa? Perbaikan gizi. Karena tuan rumah itu tahu, oh ini manusia-manusia jalanan ini butuh makan. Jadi mereka udah siapin makanan besar, makanan berat ya. Saya enggak. Tapi begitu saya bertobat, saya datang ke mereka, kabur. Awas, pendeta datang. Saya bilang jangan begitu. Rokok yang mereka pegang dibuang. Minuman yang ada di samping mereka buang. Saya bilang jangan. Saya ini manusia biasa. Saya cuma mau ceritakan tentang kasih Tuhan buat kalian. Kalau kalian buang begitu, kalian rugi enggak? Tapi kalian, waktu saya pergi, kalian buat lagi. Kalian enggak pegang apa yang saya omongin. Firman itu tidak ada. Nah, waktu kita pegang firman Tuhan, ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah hal-hal yang paling penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan dan teguran, kata-kata ini saya coba pakai sebagai penutup. Karena kita tahu janji yang agung dari Tuhan itu sangat mulia. Dia pergi, dia memberikan seorang penolong. Waktu kita buka kehidupan hati kita, kita mengundang Yesus masuk, penolong itu yang memeteraikan kita. Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan apa? Roh Kudus ada pada kita. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita sampai kita memperoleh janji penebusan itu. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita. Engkau menyebutkan aku jalan, tetapi engkau tidak mengikuti aku. Kalau kita katakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, tapi saya jalan sini aja, percuma. Ya, itu salah satu. Jadi kalau dikatakan begini,
Engkau menyebut aku terang, tetapi engkau tidak melihat aku. Tuhan yang mana? Tuhan mana? Memang dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat Yesus yang pernah hadir sebelum kita lahir ke dalam dunia. Tapi dengan mata rohani kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah satu-satunya manusia yang bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk menghakimi. Dan kalau kita tidak pakai mata rohani, kita tidak akan percaya. Sama seperti orang lain, orang yang tidak pernah percaya dengan janji-janji itu. Ya. Yang ketiga dikatakan begini, engkau menyebut aku guru, tetapi engkau tidak mendengar aku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi waktu kita gundah gulana, kita ke orang pintar. Ada satu bapak datang kepada saya katakan, Pak, kenapa itu mulu bisa begitu ya? Udah nggak tahu nih, udah berapa lama? Baru 1 bulan. Terus saya tanya, Pak, begini. Anaknya bilang apa? Iya, papa saya nih tukang obatin. Nah, saya bilang ini repot nih. Waktu bapak suka obatin orang, pakai kuasa apa? Ini yang kita perlu bereskan. Dan bapak ibu tahu, inilah tantangan bagi kita. Kita ke gereja, kita lahir dari Kristen, ya. Kita lahir dari keluarga yang Kristen, takut akan Tuhan, tapi kita hidup tidak takut Tuhan. Kenapa? Kita tidak ada di dalam garis dan rel rencana Allah, di dalam kebenaran firman-Nya. Kita bergeser. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, tapi kita pergunakan Allah lain. Percuma. Apapun yang kita kerjakan gagal dan tidak akan berhasil. Tapi mari kita tinggalkan. Kita lepaskan semua itu, kita bereskin dengan Tuhan dan kita katakan, Tuhan, inilah saya. Memang ada banyak hamba Tuhan menentang saya. Ya teman, nggak ada tuh pemulihan lagi, nggak ada tuh pelepasan lagi. Saya bilang, iya, itu menurut Anda. Tapi Alkitab katakan, waktu Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat, di situ ada wanita yang telah 18 tahun dan Yesus katakan apa? Bukankah perempuan ini yang telah 18 tahun diikat oleh ibu harus dilepaskan? Lalu kita menentang firman nggak? Kita harus pegang bahwa kebenaran firman itu ada. Memang betul 2 Korintus 5 ayat 17. Waktu kita terima Yesus, kita adalah ciptaan baru. Jadi kalau saya dari lumpur, saya baru dibersihkan, dipakein baju bagus. Sekarang saya mau berjalan bersama Tuhan nggak? Atau saya pakai baju baru, saya bersih, saya cuma tinggal tetap di tempat. Percuma. Berarti saya tetap dalam ikatan saya. Saya memang ciptaan baru, tapi ingat, saya akan jatuh bangun untuk menuju kepada sorga yang dijanjikan. Jatuh bangun. Tapi kalau kita nggak mau jatuh bangun, boleh tanya istri saya, bagaimana mulai perjumpaan dia dengan saya? Saya nggak ada khawatir. Saya nggak pernah takut, saya happy. Karena apa? Saya tahu janji firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 apa? Buat kita orang percaya, rancangan yang ada padaku, kata Allah, mengenai kita orang percaya, rancangan damai. Iya, dia nggak akan berikan kecelakaan. Jadi kata damai sejahtera, Bapak Ibu tahu, anak kita yang masih kecil, ya nanti punya pasangan, punya anak-anak, Tuhan udah siapkan. Jadi bukan cuma buat kita, tapi anak cucu kita. Tapi kalau ada di antara kita yang jatuh bangun, apalagi jadi perusak sini, perusak sana, percuma. Akhirnya apa? Kita mendukakan hati Allah. Orang katakan apa? Wah, katanya hamba Tuhan. Tapi coba lihat tuh, hatinya busuk sama saya. Tingkah lakunya tidak baik sama saya. Ya, iri hatinya tinggi. Ya, kecongkakan. Apa jadinya? Jadi terang nggak buat kita? Buat kemuliaan nama Tuhan? Enggak jadi. Akhirnya apa? Kita jadi batu sandungan. Ini yang akan merepotkan. Tapi mari kita hidup di dalam Tuhan dan berubah. Engkau menyebutkan aku Tuhan, tetapi engkau tidak melayani aku. Ingat, waktu kita katakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, kita lakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita. Lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan saja, Bapak Ibu. Kami ada sebagaimana adanya kami waktu kami mulai pelayanan, Bapak Ibu. Kalau
Bapak Ibu bersama kami akan mengejek, hamba Tuhan, tapi pegang kotoran orang, mandi, cuci borok, cebok. Istri saya orang Sumatera, itu digilas habis. Dan saya katakan, itulah dulos, itulah budak, itulah hamba yang tidak berarti tapi bertanggung jawab penuh kepada Tuhannya. Jadi waktu kita lakukan sesuatu, kita anggap kita lakukan itu buat Tuhan, bukan buat kepentingan kita. Lakukan saja dan pegang janji firman Tuhan. Waktu kita menyenangkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Nah itu, jadi di sini dikatakan, engkau menyebut aku Tuhan tetapi engkau tidak melayani aku. Ya, ini sangat menyedihkan. Engkau menyebut aku kebenaran tetapi engkau tidak percaya kepada aku. Kenapa? Yesus adalah kebenaran mutlak. Kalau kita percaya Dia, tapi hidup kita ular-ularan, percuma. Tidak ada kebenaran pada kita. Ingat, kita mau jadikan Allah itu Bapa atau iblis. Yohanes 8 ayat 44 katakan gini, ini firman Tuhan, bukan kata saya. Iblislah yang menjadi bapamu, karena engkau ingin melakukan keinginan-keinginan Bapa. Dia pembunuh sejak semula. Jadi kalau ada orang punya iri, benci dan segala macam, ingat, perhatikan. Iblis mau membunuh orang itu dan orang itu juga ingin membunuh orang lain. Jadi bahaya. Ambisi boleh tapi jangan ambisius. Ambisius itu bahaya. Pakai segala cara dia mencelakakan orang, tapi dia nggak tahu dirinya juga akan celaka. Itu cara iblis. Kalau iblis yang tapi kalau Allah itu Bapa, kita tinggal panggil, ya Aba, ya Bapa. Udah, dia pasti tahu siapa yang panggil dia. Suaranya Pak Yaneman atau bukan, atau suara Ibu Ros. Dia tahu siapa yang memanggil. Dan kalau kita hidup di dalam Dia, jangan pernah takut. Yang terakhir dikatakan begini, jangan kaget jika suatu hari aku tidak mengenal engkau. Ya, dari perkataan-perkataan tadi. Tapi suatu hari Allah katakan apa? Ya Yaneman, minggir, saya tidak mengenal engkau. Aduh, sedih. Itu bisa lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita berjalan dengan janji firman Tuhan, kita lihat hal kecil. Tuhan mencukupi kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, anak-anak kita Tuhan berikan. Udah, tetap pegang firman Tuhan. Tapi kalau belum, mari kita benahin. Tuhan, bagaimana nih saya? Bapak Ibu, saya mulai dari bertobat, banyak hal yang saya lihat. Saya mendidik istri saya dari orang yang maaf kata. Bapak Ibu tahu kata medit? Medit. Tahu kata medit? Nanti tanya istri saya, apa itu medit? Tapi bolehlah saya sebelum tanya nanti karena waktu singkat, saya mau kasih tahu. Medit itu begini. Mau berkat itu datang, tapi nggak mau membagi berkat itu. Hanya menganggap apa? Untuk saya dan keluarga aja. Itu medit. Tapi saya didik istri saya benar-benar. Waktu pacaran saya katakan, rumah kita ingat, rumah bukan rumah kita, itu Tuhan cuma titip. Berikan kesempatan buat orang lain. Mana gini? Akhirnya dia mulai belajar. Dan apa yang terjadi? Dia melihat bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, ajarin kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas kebenaran firman-firman-Mu dalam kehidupan kami hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.